Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Senang sekali kita bisa kembali mengadakan renungan pagi 30 menit ke depan. Kita belajar firman, kita diteguhkan kembali. Jikalau ada yang sakit, mari datang kepada Tuhan. Tuhan menyediakan kesembuhan. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Tak mampu kami balas kebaikan-Mu ya Tuhan. Hanya dengan pujian, sembah kami, hormat kami bagi Engkau Bapa. Ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu menit-menit kami ke depan. Kiranya ya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap jemaat dimanapun saat ini berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyatakan kerinduan kami lewat pujian penyembahan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku.
waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Oh, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Haleluya. Kami nyatakan kerinduan, kami nyatakan kerinduan hanya padamu ya Tuhan, kekasih jiwaku. Inilah kerinduanku, inilah kerinduanku ya Tuhan. Engkau yang menjamah seluruh hidupku, Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan. Ku rindu di hadirat-Mu, bersama-Mu Tuhan. Sembah bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kau Bapa-Ku yang mulia, segenap hatiku menyembah, segenap jiwa ku angkat suara menaikkan pujian. Haleluya. Yesus perlindunganku, Yesus kekuatanku. Ya karya rara bakara laba kiara laba kiana masya karya laba kalama. Selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Yesus, haleluya. Dia menara yang kuat, Dia perisai, Dia penolong. Haleluya, Dia kesembuhan. Oleh kuasa bilur-bilurnya Engkau sembuh. Darahnya memulihkan, darahnya menyelamatkan. Haleluya. Sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut ya Tuhan. Segala yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Janji dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, oh.
Kami diteguhkan oleh janji-janji-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kuat kami. Engkaulah gunung batu perisai kami. Pertahanan kami, tempat persembunyian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sebentar kami dengar firman, Kau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan terus memimpin kita, menuntun kita, memberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa saat teduh bersama-sama. Kita telah menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita telah mengagungkan Tuhan, dan saatnya kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, kekuatan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan pada pagi hari kami mempersiapkan hati kami, memberikan persembahan, pujian dan pengagungan kami. Dan selanjutnya kami rindu duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan tuntunan-Mu, firman-Mu. Sebab firman-Mu berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami, maka kami tidak akan tersesat, kami akan berbahagia, dan hidup kami akan semakin hari semakin mengalami anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, kitab Amsal ini mengajarkan kepada setiap orang percaya bahwa orang percaya harus menyesuaikan kehidupannya, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Dan pada pagi hari ini kita rindu untuk belajar bersama-sama bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, yang pertama menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka yang pertama di dalam ayat 5 dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Trust God with all your heart. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, bukan setengah hati, bukan separuh hati atau sedikit hati, tapi segenap hati. Itu artinya seluruh kehidupan kita, seluruh sendi-sendi hidup kita, kita percayakan kepada Allah. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah lawan dari orang yang meragukan Allah dan firman-Nya. Kepercayaan kepada Allah dengan segenap hati ini merupakan dasar bagi hubungan kita dengan Allah dan dilandaskan pada iman yang teguh bahwa Allah dapat diandalkan. Katakan amin. Dalam segala situasi, segala keadaan, kita tahu bahwa Allah dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Karena itu, maka supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, maka kita harus menaruhkan segenap iman kita kepada Allah. Dan selaku anak-anak Allah, kita dapat yakin bahwa Bapa Sorgawi mengasihi kita dan dengan setia Ia akan memelihara kehidupan kita. Ia akan membimbing kita dengan benar, memberikan kepada kita kasih karunia dan menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Bahkan pada masa-masa paling sulit sekalipun di dalam kehidupan kita,
kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan dengan yakin bahwa Ia akan bertindak memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Amin. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu, kesulitan boleh ada, masalah boleh ada, problem boleh ada. Tapi mari kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita menaruh kepercayaan kepada Dia. Dan lihatlah bagaimana Tuhan turun tangan, turut campur untuk menyelesaikan setiap masalah tersulit sekalipun yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan sungguh mengasihi kita. Ia mau menolong kita. Ia mau bertindak untuk kebaikan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mari kita letakkan seluruh iman kita, kepercayaan kita. Dengan segenap hati kita percaya kepada Dia. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana sih supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah? Yang kedua, kita tidak bersandar pada pengertian sendiri. Banyak orang hidup sesuai dengan apa yang dia pikirkan, planning segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Hal ini memang oke, tapi lebih baik Bapak Ibu kita tidak bersandar pada kemampuan pikiran kita. Yang dimaksud dengan pengertian kita sendiri ini sangat terbatas dan seringkali salah, mudah sekali salah. Karena itu kita harus diterangi oleh firman Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus supaya planning kita, pengertian kita adalah pengertian yang benar seturut dengan kehendak Allah. Kita harus berdoa senantiasa memohon hikmat Allah dan kehendak Allah di dalam semua keputusan dan sasaran hidup kita daripada kita hanya bersandar kepada pertimbangan, kepada pikiran dan kemampuan kita sendiri. Ingat Bapak Ibu, di Amsal 3 ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan anggap diri kita pintar Bapak Ibu, karena itu akan menyesatkan hidup kita. Supaya kita tidak lari dari jalan Tuhan, supaya kita tidak membelakangi kehendak Tuhan, supaya kita tidak berada di dalam jurang yang membinasakan kita, maka kita harus bersandar kepada hikmat Allah. Kita bersandar kepada firman Allah. Kita mendapat tuntunan dalam Roh Kudus. Kita berdoa agar hikmat Allah turun atas kehidupan kita. Amin. Mari setiap hari sebelum kita mulai bisnis kita, mulai pekerjaan kita, atau mau memulai suatu usaha yang baru, mengerjakan bisnis kita, membangun rumah tangga kita, di dalam studi kita, seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita minta tuntunan Tuhan. Jangan hanya andalkan kepintaran kita, jangan andalkan kemampuan kita, jangan andalkan pengetahuan yang kita miliki. Saatnya kita minta Roh Kudus meneranginya supaya kita mempunyai hikmat Allah di dalam setiap tindakan kita. Jika ada hikmat Allah di sana, maka kita sedang menuju kepada keberhasilan di dalam hidup kita. Kita sedang menuju dalam jalan yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menjalani hidup yang sesuai kehendak Allah. Maka setelah kita yang pertama menaruh iman kita sepenuhnya kepada Allah dengan sepenuh hati kita, kemudian bersandar kepada firman Allah dan hikmat Allah, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, kemampuan pikiran kita sendiri, maka yang ketiga, maka kita harus bertindak, yaitu akuilah Tuhan dalam seluruh tindakan kita. Katakan amin. Dalam segala aktivitas kita, bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, mari kita akui Tuhan turut campur tangan di dalamnya
untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Dalam semua rencana yang kita buat, dalam keputusan yang kita ambil, dalam tindakan yang kita lakukan, maka hendaknya kita mengakui Allah sebagai Tuhan, dan kehendaknya sebagai keinginan tertinggi di dalam kehidupan kita. Jika kita setiap hari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjalan dalam seluruh rencana Tuhan, maka kita mengakuinya dalam seluruh aktivitas hidup kita. Mari setiap hari kita harus hidup dalam hubungan yang erat dan percaya kepada Allah. Senantiasa mengharapkan pengarahan atau tuntunan dari Dia. Karena itu dalam doa dan permohonan kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan syukur karena kita rindu Dia yang menuntun kehidupan kita. Apabila kita melaksanakan hal-hal ini di dalam hidup kita, maka Allah berjanji, Ia akan apa? Meluruskan jalan kita. Ia akan membuat jalan kita berhasil. Ia akan menuntun kita menuju sasaran yang ditetapkannya untuk kehidupan kita, untuk kebaikan kita, dan menyingkirkan semua halangan atau halangan itu tetap ada, tapi Dia berikan kita kekuatan untuk melampaui halangan itu dan memungkinkan kita melakukan pilihan yang tepat, pilihan yang betul, yang berkenan kepada Dia. Saya akan tutup dengan Amsal 11 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam hidup kita. Sekali lagi, pada pagi hari ini, saya mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk kita punya kerinduan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu percaya kepada Allah dengan segenap hati kita, sepenuh hati kita, dengan bulat hati kita. Lalu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Dia, kita akan melihat Dia akan bertindak untuk kebaikan kita. Yang kedua, kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi kita minta tuntunan Allah, minta tuntunan Roh Kudus dalam terang firman Tuhan, supaya kita bertindak dengan hikmat Allah. Selanjutnya, akuilah Dia dalam seluruh aktivitas hidup kita, seluruh bisnis, usaha, pekerjaan dan keluarga kita, apapun yang kita kerjakan, mari kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan, libatkan Tuhan di dalamnya, maka di sana kita sedang menuju kepada jalan keberhasilan. Firman Tuhan berkata, Ia akan meluruskan jalan kita. Itu artinya kita sedang menuju ke jalan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tantangan boleh ada, rintangan boleh ada, bersama dengan Tuhan kita bisa melewati ini semua dan keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, biarlah renungan pada pagi hari ini menguatkan setiap kita, memotivasi setiap kita untuk kita rindu hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hidup kita adalah hidup yang berdampak dimanapun kita berada. Terima kasih, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa kami bersyukur ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terpatri di dalam hati kami, merema dalam hati kami. Supaya setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami berdoa bersama-sama bahwa kami punya kerinduan yang dalam untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dengan menaruh iman kepercayaan kami sepenuhnya kepada Engkau, sepenuh hati kepada Engkau, dan tidak hidup menurut pengertian kami sendiri, tapi kami mengakui Engkau dalam segala laku kami, dalam segala tindakan kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan kami tahu ketika kami melakukan itu, kami sedang berjalan
di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati studi, berkati rumah tangga, berkati bisnis dari anak-anakmu, berkati karir anak-anakmu, berkati ladangnya, berkati bakulnya dan tempat adonannya, diberkati semua. Dan semua Tuhan buat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dan anugerah yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini, mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.